Baik, ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Jadi kalau yang expected residual value itu adanya cuma di lesi atau di laser juga, Pak? Soalnya Ulang kan lagi, suaranya kalau terputus. Suaranya terputus-putus. Bisa diulang? kalau misal yang di guaranteed itu kan ada yang expected residual value juga kan, Pak ya? Mm-mm. Nah, itu berpengaruhnya di laser berpengaruh juga nggak, Pak? Atau cuma di lesi aja, Pak? Yang residual. Ini laser. Kita sedang bicara tentang laser sekarang. Expected residual value itu, Pak, maksudnya. Oke, jadi gini ya, residual ya itu guaranteed atau unguaranteed ya. Kemudian ada timbul istilah expected. Expected ini adalah berapa sih sebenarnya nilai yang residual yang diharapkan kan? Nilai residual yang diharapkan. Nah, misalkan expected-nya misal mungkin diperkirakan sekitar 7.000 ya, diperkirakan 7.000. Tapi si bagi laser dia lebih baik berhati-hati bukan? Konservatif. Artinya mungkin misalnya gini, nilai expected-nya itu 7.000 itu misalkan optimis. Optimis 7.000 ya. Pesimisnya itu adalah sebesar 5.000 ya. Ini pesimis. Pesimis itu artinya apa? Pesimis itu artinya ya dalam keadaan terburuk itu 5.000 ya. Yang mungkin adalah yang optimis ya, kemungkinan adalah 7.000 gitu. Nah, yang berhati-hati mana? Yang konservatif yang mana? Yang 5.000 kan? Nah, jadi yang dipakai itu bukan 7.000, bukan yang optimis. Berapa yang dipakai adalah pesimis, yaitu sebesar 5.000. Pertanyaannya berikutnya adalah, apa efeknya kalau seandainya menetapkan residual itu sebesar 5.000, bukan 7.000? Apa efeknya kepada lesi? Apa efeknya? Kita memilih, laser memilih 5.000 ketimbang 7.000. Efeknya apa terhadap lesi? Ya, silakan ada yang mau jawab. Coba lihat dari sini. Apa efeknya kalau seandainya memilih 7.000 bukan 5.000? Oke, saya tanya. Ini nih ya, berapa sih dari pola pembayaran ini ya, berapa sih present value dari pembayaran? Pembayaran lesi itu berapa present value-nya? Berapa present value dari pembayaran lesi? Udah ada sebenarnya di data di atas. Berapa present value-nya? 95, 90 itu. 95 sekian ya. Nah, Ya. gini. Jadi walaupun receivable-nya itu ada 100, ya, receivable-nya 100, tapi yang dibayar lesi itu present value-nya hanya 95 ini. Kenapa? Karena dari 100 ini itu ada residual, present value residual sebesar 4.807 ini yang tidak harus dibayar oleh lesi. Ya. Jadi dari 100.000 ini ada 4.807 yang tidak harus ya dibayar. Kalau unguaranteed malah tidak dibayar sama sekali. Ya. Kalau guaranteed bisa dibayar seluruhnya, bisa dibayar sebagian, atau tidak dibayar sama sekali. Jadi dalam kasus unguaranteed, yang dibayar oleh lesi itu hanya 95.000 sekian.
Itu present value-nya. Walaupun lease receivable-nya sebesar 100.000. Ya. Kalau gitu, kembali ke pertanyaan awal, apa efek dari penetapan residual dipilih 5.000 bukan 7.000? Atau apa yang terjadi kalau dipilih 7.000? Apa bedanya kejadian ini dengan kalau dipilih 7.000? Present value-nya lebih kecil, Pak. Present value-nya lebih kecil. Kalau present value-nya lebih kecil, berarti present value pembayaran lesi itu, kalau dipilih 7.000, itu menjadi lebih kecil atau lebih besar dari 95.000? Kecil, Pak. Jadi lebih kecil. Ah, ini efeknya. Kalau seandainya dipilih 7.000. Sekarang kalau bagi leser, mana yang lebih menguntungkan? Pilih 7.000 atau pilih 5.000? Bagi leser, mana yang menguntungkan dia? 5.000. 5.000. Bagi lesi lebih menguntungkan kalau 7.000. Karena dia membayarnya jadi lebih kecil. Gitu. Jadi bagi leser, tentu dia akan memilih ya yang pesimis, ya, yang 5.000 ini. Kenapa? Karena dia kalau seandainya ternyata memang di bawah 7.000, ya dia tidak rugi gitu. Ya, kenapa? Karena pesimis itu artinya kayaknya nggak mungkin lagi deh di bawah 5.000 gitu ya. Kenapa? Karena ya optimisnya 7.000 ya eh, paling ya kalau seandainya kondisi buruk ya kita residualnya adalah 5.000. Nah, itu jadi 5.000 ini sudah melihat kondisi terburuk, ya, kondisi terburuk. Nah, kalau seandainya residualnya ternyata lebih dari 5.000, kenyataannya gimana? Ya si leser untung. Ya. Misalnya ternyata yang optimis ya, ternyata residualnya itu 7.000, ya si leser untung. Ya. Tentu saja bagi lesi dia rugi. Gitu. Tapi biasanya si lesi nggak ketahuan juga ya berapa sih sebenarnya residual yang diharapkan oleh si leser. Mungkin si lesi nggak tahu. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau bagi les itu kan Pak, kalau misalkan dia nggak tahu implicit rate, berarti pakai incremental borrowing rate-nya kan Pak. Iya betul. Nah kalau misalkan lesernya nanti tetap pakai implicit rate Pak, tapi lesinya pakai incremental borrowing rate. Berarti kan nanti schedule amortisasi antara leser sama lesinya kan bakalan beda kan Pak. Iya. Itu nggak masalah Pak kalau misalkan schedule-nya beda antara lesi sama leser Pak. Enggak masalah. Dan mungkin dunia nyatanya memang beda. Di dunia nyata sebenarnya beda. Itu yang juga yang saya bilang bahwa di leasing ini seringkali tidak simetris memang. Antara perlakuan leser dengan lesi itu tidak simetris. Ya, jadi beda antara pencatatan leser dengan lesi. Tidak harus sama. Jadi nggak ada masalah. Beda, dan di dunia nyata kemungkinan besar beda antara pencatatan lesi dengan leser. Karena keduanya tidak saling melihat pencatatan masing-masing. Si lesi hanya menerka-nerka saja. Sebenarnya leser itu mengenakan bunga berapa, tapi sesungguhnya berapa nggak pernah tahu. Dan biaya-biaya yang dimasukkan pun juga si lesi nggak tahu berapa biaya-biaya yang dimasukkan ke dalam nilai pembayaran yang dilakukan oleh lesi oleh leser. Oke, ada lagi? Kalau di pajak juga nanti kalau kalian lihat datanya lesi, belum tentu kalian juga dapat datanya leser ya. Tapi kalau dapat bisa tuh dicocokkan ya. Cocokkan, ini benar nggak nih? Atau simetris nggak antara yang dicatat oleh lesi dengan leser? Karena itu kan nanti mempengaruhi biaya ya. Jangan-jangan ada 2 kontrak di situ. Ya, si leser gimana caranya supaya biaya di lesi tinggi, di leser tinggi ya, jadi nggak simetris. Makanya datanya harus di-match tuh, ya. Datanya lesi sama datanya leser, kalau pajak tuh harusnya di-match supaya apa? Supaya tahu sebenarnya si leser ngenakan beban berapa ya, bunga berapa, si lesi harus bayar berapa, nah harusnya sama.
Kan bisa saja kalau dimanipulasi itu si lesi mengakui beban bunganya tinggi, sementara lesser mengakui revenue-nya kecil, ya supaya pajaknya kecil di sisi lesi maupun di sisi lesser. Itu kegunaannya nge-match-kan data itu seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Ini following data lease agreement between Hathaway Disposal dan MS ya. Cardboard compactors ya. Nggak tahu ini apa nih produknya ya. Compactors seperti pemadatan ya. Oke, 3 tahun. Kemudian rental payment ini ya mulai 1 Januari. Ini cost-nya adalah sebesar 60.000 ya. Economic life-nya 5 tahun, ini 3 tahun ya. Residualnya 12.000 unguaranteed, no renewal option. Dikembalikan. Incremental borrowing 6%. Sama ya dengan implicit ya. Oke, kita lihat triannual masing-masing 17 ya, kita lihat. Jadi ngelihat dari ini dia masuknya ke operating list ya, karena tesnya nggak ada yang sesuai ya. Jadi kita lihat ini yang operating list. Di operating list ya si lessernya ngakui asetnya, jadi asetnya diakui di lesser. Atau gini, bukan asetnya diakui lesser, karena si lessee pasti mengakui asetnya. Jadi lesser tetap mencatat ya di sini operating list tetap mencatat assets-nya. Kemudian recognize lease revenue, strike line. Kalau ini kan karena operating list ini sebenarnya sewa biasa. Jadi dia akan mengakui pendapatan sewa tiap tahun ya. Biasanya strike line, biasanya pembayarannya tetap tiap tahun kalau tidak ada perubahan. Kemudian si lesser karena dia mencantumkan assets di financial position-nya, maka dia menghitung juga penyusutan tiap tahun. Gitu. Nah ini lebih sederhana ya. Pada saat penerima pembayaran, jurnalnya seperti ini. Ya. Kemudian tanggal 31 Desember ada adjustment. Dan kemungkinan besar pembayarannya tiap periodenya sama. Ya. Jadi sebesar 17.620 tiap tahun. Di sini jurnalnya ya karena cuma sewa biasa, maka dia jurnalnya terus-terusan seperti ini ya. 2 jurnal ini terus dicatat sampai akhir masa list nanti. Jadi kalau operating list itu lebih sederhana pencatatannya. Kalau kita mau hitungan lagi, bagaimana cara lesser menentukan biaya sewa? Jadi biaya sewanya gimana kira-kira lesser menentukannya? Gimana caranya lesser menentukan biaya sewa? Ya, menentukan biaya sewa kurang lebih sih sama dengan metode yang finance list ya. Serupa dengan finance list. Jadi dia hitung berapa nilai fair value-nya, the fair value dari assets-nya berapa ya. Kemudian residualnya berapa, ya dihitung present value-nya ya nanti ya dari ini harga pasar dikurang residual. Nah, ini adalah present value dari pembayaran. Nah, dari sini dihitung dapat periode, dapat bunga, dihitung bisa diperoleh berapa pembayaran per tahun. Jadi teknik menghitungnya sama, menentukan pembayarannya itu dengan yang finance list ya. Cuma bedanya di sini dia ini pendapatannya diakui tiap tahun ya. Selain jurnal pendapatan ini, si lesser juga mengakui
penyusutan, penyusutan, kemudian di financial position-nya, asetnya juga tercantum. Nah, ini pengakuan penyusutannya. Ya, bisa pakai metode apa saja ya, karena yang memiliki asetnya adalah si lessor, mau pakai double declining, mau pakai strike line, itu tidak ada masalah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini untuk lessor ya, counting untuk lessor. Yang berikutnya ini special list accounting problems ya. Oke, kalau nggak ada kita pindah ke other list adjustment ya. Ini ada macam-macam. Executory cost, ya, lihat di executory cost ini, ya, executory cost yang berupa fixed payment yang diharuskan oleh lessor dan masuk ke dalam list payment, maka dia dihitung ya. Jadi kalau seandainya fix jumlahnya diharuskan oleh lessor, ya, kemudian dia akan diperlakukan masuk ke list payment ya oleh lessor, maka dia jadi bagian dari penghitungan list liability. Ya, jadi fixed payment required ya dimasukkan ke dalam list payment oleh lessor, maka dia menjadi bagian dari list liability. Tapi kalau seandainya payment-nya tidak digabung dengan pembayaran ini listnya, melainkan si lessee membayar langsung directly to taxing authority ke DJP dan ke perusahaan asuransi, misalkan ini untuk pajak ya, misalnya ngelis rumah properti ya, itu kan ada PBB-nya, maka bisa dibayarkan oleh lessee, bisa digabung dalam pembayaran list payment. Asuransi juga gitu, asuransi kendaraan misalkan bisa dibayarkan lewat list payment, termasuk ke dalam list payment, atau dibayarkan langsung oleh si lessee. Ya. Kalau seandainya terpisah, maka dilaporkan sebagai expense, ya, dilakukan oleh sebagai expense oleh lessee. Gitu. Kalau tidak terpisah ya masuk ke dalam list payment, maka bagian dari list liability. Kemudian prepayment ini pembayaran pendahuluan ya, dan insentif. Ya, insentif ini misalkan si lessor ya, yang ngasih insentif itu biasanya lessor. Prepayment biasanya dibayarkan oleh lessee ya. Jadi lessee membayar di awal ya. Maka list prepayment made by the lessee increase the rights of the used assets. Jadi dia masuk ke jadi bagian assets ya. Ya otomatis dia akan masuk ke dalam ya dia mengurangi liability. Ya kita tahu bahwa di jurnalnya kan ada right of use assets ya, debitnya, kreditnya adalah liability. Ya artinya kalau udah dibayar prepayment nanti liability-nya akan berkurang ya, karena jurnalnya adalah rights of use, kemudian nanti ada cash, kemudian ada lease liability. Nanti kan seperti itu. Maka pembayaran ini itu akan mengurangi liability. Ya. Dia jadi nggak terpisah. Jadi dia menambah right of use, artinya mengurangi lease liability. Mungkin kalau dibayarnya yang prepayment dulu, jurnalnya jadi judulnya rights of use, kemudian cash gini ya. Nah, ini untuk prepayment. Artinya prepayment itu menambah right of use. Kemudian insentif ya, insentif ini biasanya dilakukan oleh lessor supaya si lessee-nya mau melakukan transaksi list ya. List incentive payment made by the lessor to the lessee reduce the right of use assets. Jadi kalau si lessee menerima insentif, maka insentif itu mengurangi right of use. Kemudian yang berikutnya adalah cost-nya ini. Initial direct costs incurred by lessee increase the right of use. Ya. Jadi kalau ada cost, direct cost artinya cost yang berhubungan dengan leasing. Artinya kalau tidak ada leasing, ya itu cost ini nggak ada. Ya.
Jadi initial direct cost ya, cost yang berhubungan dengan leasing. Kalau seandainya tidak ada perjanjian leasing, maka cost ini tidak muncul. Nah, cost ini dia menjadi bagian dari right of use. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini lease prepayment ya, kemudian ini ya, dan juga yang sebelumnya. Ini jelas akan membuat sangat mungkin pencatatan atau tabelnya lesi itu nggak sama dengan lessor. Ya, biaya-biaya ini menyebabkan tabelnya lesi nggak sama dengan tabelnya lessor. Jadi dalam dunia nyata memang kemungkinan besar tabelnya lesi tidak sama dengan lessor. Gitu. Nah, ini initial direct cost ya, initial direct cost. Sekali lagi ini adalah cost yang tidak akan dikeluarkan ya kalau seandainya nggak ada perjanjian leasing. Ya. Ini yang direct ya, ini yang indirect. Indirect excluded. Yang dimasukkan misalkan ini, selling agent, komisi. Ya, tentu saja kalau nggak ada perjanjian leasing, nggak perlu dibayar komisi. Legal fees. Ya. Kalau seandainya tidak ada, ini legal fees yang berhubungan dengan kontrak leasing. Artinya kalau kontraknya nggak ada legal fees. Lease document preparation cost. Ya. Kalau nggak ada perjanjian lease, maka nggak diolah dokumennya ini. Kemudian consideration, ya, pembayaran paid for guarantee a residual value by an unrelated third party. Ya, misalkan ada perusahaan, ada pihak ketiga yang menjaminkan nilai residual value. Nah, tentu saja kalau tidak ada perjanjian lease, maka tidak perlu dibayarkan. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam right to use tadi ya, kalau untuk lessee. Kemudian yang excluded ya, employee salaries, ya, internal engineering cost ya. Employee salaries ya ada nggak ada leasing dia dibayar. Internal engineering cost kalau seandainya asetnya diperoleh tidak dengan leasing ya, dengan pembeli, maka tetap bayar internal engineering cost. Jadi apapun asetnya, sumber pembiayaannya dari manapun, ini tetap keluar. Kemudian legal fees for service rendered before execution of the lease ya. Kenapa demikian ya? Kalau ini saya ngelihatnya karena ada kemungkinan list-nya itu tidak jadi ya. Selama perjanjian itu tidak jadi. Jadi kenapa ini tidak dimasukkan? Karena probability ya, dia list-nya itu jadi atau tidak ya. Tapi kalau seandainya kemudian kalau kepastiannya memang tinggi ya, ya artinya udah terjadi yaitu kepastian tinggi sih kalau terjadi kontrak ya, kalau sudah terjadi kontrak. Makanya di sini masalahnya adalah sebenarnya pasti nggak list-nya itu terjadi gitu ya. Termasuk di sini negotiating lease term ya. Kenapa dia tidak dimasukin ke direct? Karena bisa jadi nggak jadi perjanjian list-nya gitu. Nah, karena ada kemungkinan seperti itu maka itu. Atau gini juga, bisa dilihat juga gini. Kalau seandainya dengan bukan dengan tidak dengan cara leasing ya. Kalau dengan tidak cara leasing pun ini akan timbul gitu. Misalkan membeli juga akan timbul gitu. Atau ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar ya dalam suatu kontrak ya. Jadi nggak perlu dia dimasukkan. Kenapa? Karena dalam kontrak apapun proses ini dijalani gitu. Nggak hanya leasing. Advertising ya, depreciation ya, semuanya ini di excluded ya. Idle asset jelas di excluded. Idle asset itu misalkan asetnya kalau nggak di leasing, asetnya nggak terpakai, ya itu dia bukan juga bagian dari leasing. Kalau idle assets itu penyusutannya diakui di mana ya? Misalkan kita punya aset ya, 100.000 gitu. Misalkan penyusutannya ini 10.000, 10.000. Nah, ini depresiasinya diakui di mana nih? Di mana? Depreciation expense-nya? Dipajak dulu deh, dipajak ini. Boleh mengurangi atau tidak? Mengurangi PPh? Hah? Boleh. Idle asset boleh ya? Boleh. Yang lain setuju? Kan
Yang lain setuju? Kalau ideal asset kan kalau di akuntansi kan kalau asetnya itu pakai metode yang Straight satuan line. penggunaan itu, kalau Pakai straight satuan line. penggunaan kan nggak jalan kan, Mbak, depreciation expense-nya. Ya pakai straight line, pakai usia aja. Kalau pakai straight line berarti boleh, Itu boleh juga mengurangi, harus tetap jalan. itu juga bisa mengurangi laba, depreciation expense. Jadi pajaknya lebih rendah ya. Yang lain setuju? Kalau menurut saya yang di pajak nggak boleh dikurangin, Pak. Kenapa? Karena kan kalau yang boleh dikurangi itu kan beban-beban yang terkait dengan 3M penghasilan kan, yang memperoleh dan memelihara penghasilan. Apa itu Kalau 3M? idle asset itu memperoleh, memelihara sama yang terkait penghasilan, Pak, untuk memperoleh penghasilan. Iya. Nah, kalau idle asset itu kan berarti nggak digunakan sehingga nggak menghasilkan pendapatan kan, Pak. Berarti atas depresiasinya seharusnya nggak boleh dikurangin dari pajak penghasilannya tadi, Pak. Betul sekali. Jadi nggak boleh ya dipajak. Idle asset itu tidak boleh dikurangi depresiasinya. Di akuntansi juga nggak ada depresiasinya. Ya, sama tuh di akuntansi juga nggak ada di depresiasi. Hanya saja di akuntansi ada apa? Impairment, kalau nggak ada depresiasi, kalau menurut saya pakai impairment loss ya, Pak, penurunan nilai. Betul sekali lagi. Sekali lagi betul. Ya, jadi di akuntansi juga nggak ada depreciation expense untuk idle assets. Yang ada adalah impairment. Ya, jadi dia seperti kita ketahui impairment itu dilaporkannya di mana? Impairment dilaporkannya di mana? Ada yang masih ingat impairment di mana dilaporkannya? Other comprehensive income, ya, bukan di income settlement. Makanya dia tidak mengurangi net income. Ya. Jadi baik pajak maupun di akuntansi dia tidak mengurangi net income, ya, depreciation untuk idle assets yang tidak dipakai untuk operasi. Kalau di pajak alasannya 3M gitu ya. 3M itu apa ya? Membuang, mengubur, sama apa? Memperoleh, memelihara, sama apa? Menagih penghasilan, Pak. Nah, oke, gitu. Ingat-ingat ya, kamu udah semester 4 nih, ya, sebentar lagi mau itu ya, PKL ya. Oke, ya, other list adjustment. Ya, ini ada, perhatikan ini ya. Initial direct costs incurred by the lessee are included in the cost of the right use asset, but not recorded as part of the list liability. Ini nih, diingat-ingat ya. Dia menambah ya, right of use, tapi tidak dicatat sebagai list liability. Ya. Ya iyalah, kan nggak dibayar ke lessor ya, jadi nggak masuk ke list liability. Oke, bagi lessor ya, nah ini lihat lessor nih, hati-hati nih. Kalau di operating list ya, initial direct cost ya, itu diverse ya, artinya dicatat sebagai initial direct cost ya, kemudian diamortisasi as expense over the lease term. Ya, jadi dia diamortisasi sepanjang masa lease ya. Lagi ini lihat nih, ini yang initial direct cost-nya. Kalau di finance lease ya, expense initial direct cost pada saat lease commencement. Ya. Pada saat kapan itu? Pada saat terjadi serah terima. Bukan serah terima, artinya si lessee bisa menggunakan aset ya, bisa memanfaatkan aset atau lessee mengendalikan asetnya. Pada saat itulah kita mengakui profit kalau seandainya dia sale type list ya, sale type ya, jadi finance list yang karakteristiknya penjualan barang.
ya, karena kalau udah dipindahkan hak kepemilikannya atau pengendaliannya ke lessee, maka si lessor sudah bisa mengakui pendapatan ini ya dari sales revenue ini. Ini ya diperhatikan bedanya. Disclosure ya, ini sebenarnya yang meringkas yang atas bagian ini ya. Untuk lessee ya, dia ada right of use assets dan lease liability. Kemudian right of use assets-nya ini depresiasi, didepresiasi. Depreciation expense, kreditnya apa? Kalau ini depresiasi dari right of use assets, kreditnya apa? Debitnya depreciation expense, kreditnya? Right use of asset, Pak. Iya, debitnya right of use asset ya, bukan accumulated depreciation. Kemudian nanti lease liability dibayar secara periodik, pembayarannya itu terdiri dari pelunasan pokok dan pembayaran bunga. Ya, seperti itu modalnya. Kemudian di sisi lessor ya, operating lease, lease receivable ya, terpisah dengan receivable yang lain. Kemudian asetnya tidak dilaporkan lagi kalau untuk finance lease. Kemudian ada interest revenue, ya. Kemudian ada untuk ini ada sales ya. Untuk sales type itu diakui penjualan. Ya. Tapi kalau dia bank ya atau perusahaan finance seperti yang banyak di Indonesia itu dia hanya ini aja ya, interest revenue. Tapi kalau dia juga produsen atau distributor, mungkin dia akan mengakui juga ini ya, penjualan. Kalau di operating lease, asetnya tetap diakui oleh lessor, kemudian disusutkan ya. Kemudian ada revenue dari pembayaran setiap periode oleh lessee. Ya, ini ada depreciation dari lease assets-nya ya. Disclosure yang lain ya, provide additional qualitative and quantitative. Ini dia harus menjelaskan karakteristik dari leasingnya ya. Apa saja assess the amount, besarnya, waktunya, uncertainty di future cash flow. Ini qualitative information-nya ya, macam-macam ini. Ini untuk lessor ya, disclosure-nya lessor, qualitative information. Bisa dibaca. Analisis nggak usah. Oke, kita pindah ke sale and leaseback. Sale and leaseback. Jadi dijual, terus di lease kembali. Jadi si penjual dia berfungsi, dia juga berperilaku sebagai lessee, ya pembeli assets itu dia jadi lessor, gitu ya. Sale and leaseback, udah dijual sama penjual, dia menyewa, ya, jadi dia sebagai lessee. Pembeli dia udah membeli, tapi kemudian menyewakan, jadi dia sebagai lessor. Ya. Nah kalau di sini kita lihat kejadiannya ya ini ya, seller lessee dan ini adalah buyer lessor. Ya. Apa keuntungannya ya bagi Darden Restaurant? Darden Restaurant ini dia seller lessee. Seller lessee dia untungnya apa? Dia dapat cash ya, dengan menjual dia dapat cash, kemudian sewa dia bayar dengan mencicil ya. Sewanya dia bayar dengan mencicil. Jadi ada selisih antara cash yang dia terima dengan cicilan yang dia bayarkan tiap periode. Jadi kalau dia menghadapi kesulitan cash, salah satunya adalah dengan sell and leaseback. Kemudian can structure the lease arrangement so issues such as repurchase provision.
refinancing instrument, conventional financing costs are minimized ya. Menurut saya sini relatif ya. Tentu dua sisi ya, antara kita harus melihat harus sisi lessee dan sisi lessernya ya untuk ini. Repurchase provision ya. Nanti kita lihat ya permasalahan yang ada di sini sebenarnya. Jadi kita perlu meyakinkan ya, apakah ini sebenarnya ya, ini sebenarnya transaksi penjualan atau transaksi pembiayaan, peminjaman uang dengan jaminan assets. Ya, jadi nanti perlakuannya beda ya. Dia bisa diperlakukan sebagai penjualan ya, penjualan benar-benar artinya barangnya dijual ya. Kemudian benar-benar si sellernya itu jadi lessee, dia menyewakan kembali. Ciri-cirinya tentu saja di akhir masa leasing barangnya dikembalikan kepada pembeli ya. Diserahkan kepada lessor ya. Buyer lessor. Tapi kalau di financing ya itu ciri-cirinya nanti setelah selesai masa leasing barangnya itu jadi milik si seller lessee ya. Jadi barangnya tuh sebenarnya nggak pernah dipindahkan dari seller lessee ke buyer lessor. Nah, itu sebenarnya dia karakteristiknya adalah pinjam uang ya, pinjam uang dengan jaminan aset ya. Nanti kalau itu akuntansi kan dia substance over form. Jadi dia nggak melihat bentuk perjanjiannya bahwa dia adalah sell and lease back, tapi yang lebih dilihat nanti isi dalam perjanjian itu karakteristiknya apa, sale atau financing. Ya, kalau sale dia berarti mirip dengan leasing ya, serupa dengan leasing. Kenapa? Karena kontraknya yang utama adalah leasing. Tapi kalau financing perlakuannya itu nanti dia seperti pinjam meminjam uang ya, pinjam meminjam uang itu yang beda. Jadi sementara kita pindah dulu sesinya.